tahu kan setiap kali mas telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kamu minta take down. Kenapa, Dok? Gini, aku kan baru kerja 3 bulan kan Mbak. Terus? Nah, 即係我僱主咧對我唔好。對你唔好點對你唔好啊？ Dia kayak nggak suka gitu sama aku Mbak. Kalau marah dia ada kipek, aku nggak tahu apa itu ada sangkut pautnya apa enggak, aku nggak tahu. Dia kalau marah suka lempar barang gitu kalau aku. Lempar barang ke kamu terus? Kayak pernah dia marahnya kencang banget Mbak, dia terus suka miso-meso juga dia orangnya. Lah, aku kan bilang minggu kemarin hari Rabu, aku bilang aku udah nggak mau kerja di sini. Aku bilang gitu kan. Tapi Asar orangnya baik. Nah Asar bilang bengkai lah teh. Kamu kerja sampai aku dapat pembantu yang baru. Terus aku oke, aku bilang gitu, aku mau bantu kamu, tapi aku nggak tahu gimana sama Amem, aku bilang gitu. Ntar tak bilangin kalau dia marah-marah sama kamu, ntar tak bilangin, dia bilang gitu. Nah udah ya Mbak. Nah terus setelah dia bilang gitu, Amem tambah parah gitu loh sama aku. Tiap hari pokoknya marah-marah terus gitu loh. Kemarin itu kayak dia kalau marah lempar-lempar barang gitu loh ke aku. Kayak aku pernah ditempar alat pel, pernah ditempar tisu sama dia, baju kotor. Nah aku kan udah mutusin mau bantu dia, ya udah aku bantu selama 2 bulan. Nah terus aku kan udah nggak tahan lagi, soalnya seminggu ini Amem hou yimcong gitu kayak gitu. Terus aku nekat, aku mau break gitu loh. Aku udah ngirim, tadi pagi aku udah ngirim surat notis ke imigrasi. Tanggal 16 kan hari ini. Nah, aku balik ke rumah, aku ngasih surat ke Asar. Soalnya ngecek aku kan Asar. Loh, kamu bilang mau kerja 2 bulan lagi. Aku udah gak tahan sama Mem, aku bilang gitu. Nah, sekarang Pak Asar bilang gini, kan soalnya aku mau ganti uang 1 bulan gaji kan Mbak. Asar bilang gini, kamu pikir lagi, kalau kamu masih kerja di sini, aku 2 bulan lagi aku bakal nulis surat yang baik-baik ke imigrasi. Tapi kalau kamu hari ini pergi, aku bakalan nulis surat kamu nggak bisa balik lagi ke Hong Kong, dia bilang gitu. Terus aku harus gimana Mbak? Ya itu kan resiko sayang. Sekali lagi setiap apa yang kita lakukan punya konsekuensinya sendiri. Dan kalau kamu terburu-buru mengambil keputusan karena kamu tidak tahan dengan majikan perempuan, ya itu konsekuensinya kamu nggak bisa balik lagi ke Hong Kong. Karena itu saya selalu bilang pakai hati yang dingin, otak yang dingin, pikiran yang dingin. Loh, namanya orang benci ya tetap benci. Tapi kita tidak perlu membenci. Kita tunggu aja. Kita sabar aja, karena kita cuma punya sabar. Kamu di Hong Kong berapa lama, sayang? Aku 8 tahun, Mbak. 8 Ini tahun. majikanku yang baru. Ini majikan baru berapa lama, sayang? Baru 3 bulan. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan, kenapa sih majikan marah saat kalian nge-break dan bayar majikan? Karena mereka itu bayar di agent tuh mahal sekali loh, sayang. Jadi kamu harus ngerti juga gitu loh. Jadi saya nggak menyalahkan majikan saat majikan tuh backing kalian. Karena kalian sendiri ambil keputusan buru-buru dan tidak tahu konsekuensinya. Loh, kamu bisa bayar dia 1 bulan notice, tapi kan mereka akan kalang kabut. Loh, ini apakah kesalahan sama mutlak? Tidak. Ini juga kesalahan majikan. Kalau majikan baik kan nggak mungkin juga kamu nge-break. Tapi majikan kan lebih menang. Jangan lupa, majikan punya ayat 1 pasal 1, di mana kalau dia nggak suka kamu, maka tamatlah riwayatmu. Aku tadi pagi kirim surat break sama surat maksudnya aku alasan ke break kayak gitu apa, majikan suka itu, anak suka nyubit, anak suka mukul, aku udah tak tulis semuanya Mbak. Terus sama ada bukti nggak kalau dia nyubit atau apapun? Karena
sekali lagi, kalau kamu cuma ngomong aja, takutnya kamu yang kalah. Kalau sampai di sidang. Ada foto. Aku habis dicubit anakku, kok ada lebam gitu, tak foto. Umur berapa tahun anakmu sayang? 9. Anak 9 tahun. Oke, jadi kamu ambil keputusan untuk itu. Dan pertanyaan saya, kamu siap di backlist? Nggak kembali lagi ke Hong Kong, sudah siap belum? Makanya saya tanya, emang maksudnya bos bisa backlist kita ya? Bisa dong. Kan bisa dibilang kamu job hopping. Kalau sama majikan nulis surat jelek ke kamu, maka kelarlah hidupmu sayang. Oh gitu ya Mbak ya? Iya, kenapa saya selalu bilang sabar, hati-hati saat mengambil keputusan, jangan buru-buru, jangan ini, jangan itu. Saya itu kelihatannya cerewet banget, tapi saya itu mohon kalian tuh bersabar. Karena saat majikan marah, ambil keputusan, ya kamu harus pulang, Dok. Pertanyaannya, kamu sudah siap pulang belum? Aku sebenarnya mau pindah majikan Mbak, tapi aku masih tunggu visa di Indo kayak gitu. Visa di Indo bukan masalahnya, tapi kalau sampai majikanmu nulis jelek ke kamu, maka kamu akan dipersulit untuk balik lagi ke Hong Kong. Karena itu kalau bisa keluar baik-baik dari majikan, jangan sampai ada pertengkaran. Walaupun saya tahu majikanmu yang salah, kamu yang benar, tapi tetap kamu yang tidak benar, kamu yang tetap salah. Tapi kalau penganiayaan seperti ini sebaiknya kamu laporkan sama agenmu, biar agenmu itu tahu bahwa anak buahnya itu disakitin sama majikan. Apakah kamu lapor sama agenmu, Dok? Aku lapor sama itu Mbak, aku biasanya curhat sama mbak organisasi itu, terus disarankan ya itu maksudnya kamu ambil keputusan sendiri, dia bilang kayak gitu, ya cuma nasihatin kayak gitu. Iya, dan kamu harus tahu mereka bilang kamu ambil keputusan sendiri karena konsekuensinya kan di kamu, Dok. Kalau kamu tanya aku, saya lebih suka kamu ambil di bawahnya majikan kalau kamu masih butuh lagi di Hong Kong. Kalau kamu udah nggak butuh di Hong Kong, ya nggak apa-apa. Kamu boleh ambil keputusan sesuka hatimu. Tapi masalahnya kamu akan kehilangan masa depanmu untuk bisa balik di Hong Kong dengan mudah dan baik. Kalau saya pribadi lebih menyarankan untuk kamu bersabar. Jangan terburu-buru, jangan marah. Karena saat kamu marah, kamu yang kalah. Aku sebenarnya dari beberapa minggu di sini udah nggak betah, perlakuan majikan buruk banget kayak gitu loh. Kan pasti ada alasan, Tondo. Orang memperlakukan orang lain tidak bagus itu pasti ada alasan, Dok. Jadi saya tidak tahu, saya cuma mendengarkan dari kamu saja, tapi saya tidak tahu dari majikan. Apakah kamu kerjanya lelet, apakah kamu pocoy, atau kamu tuh males-males. Bukan, dengerin saya ngomong. Maksud saya adalah kan kita tidak tahu. Kan saya cuma mendengarkan dari versi kamu. Dan versi majikan kan saya tidak tahu. Karena itu, saya selalu bilang, tepuk dada tanya selera. Jadi, sampean mau dan butuh, yo turut omongannya asalmu mau. Kalau sampean pingin balik lagi ke Hong Kong, kalau enggak ya enggak apa-apa. Sampean keluar aja dari situ sekarang, nggak ada masalah karena kamu membayar majikan. Karena dalam perundang-undangan itu salah satu berhak untuk memutuskan kontrak kerja. Jadi kamu boleh pergi, sekarang itu boleh pergi, yang penting kamu bayar. Tapi konsekuensinya majikan bisa nulis surat yang tidak bagus tentang kamu dan kamu balik Hong Kongnya lagi sulit. Aku mau nulis surat kronologi itu, halo? Berarti aku nulis surat kronologi kayak gitu kirim ke imigrasi, berarti aku nggak mempan kayak gitu ya? Bukan tidak mempan sama mempan ya. Pertanyaan saya, kamu nulis kronologi itu siapa yang ngajarin saya? Itu mbak organisasi. Oh, mbak organisasi yang dan dia juga menjelaskan konsekuensinya. Tanya. Konsekuensinya apa? Maksudnya? Bukan, saat kamu menulis seperti itu, konsekuensinya apakah dijelaskan sama organisasi?
Yang penting biar gimana ya, pokoknya tulis kalau ngebreak harus punya alasan tepat kayak gitu. Iya, alasan yang tepat, tapi majikan juga punya alasan yang tepat juga, sayang. So, words again words. Word again words artinya adalah kamu bisa mengatakan dari versi kamu, majikan juga bisa mengatakan dari versi majikan. Tapi ini adalah Hong Kong. Pemerintahannya akan membela kamu atau membela rakyatnya? Benar tidak? Apakah saya setuju dengan mengatakan semua itu? Saya pribadi nggak ada masalah. Saya bisa setuju, bisa tidak. Tapi saya pribadi tidak akan advice kamu. Saya tidak akan memberikan solusi di mana harus seperti itu. Kalau saya lebih baik keluar baik-baik. Jadi masuk baik-baik, keluar baik-baik. Itu versi saya. Oh, ya udah Mbak, kalau itu mau pikir-pikir lagi. Benar, pikir-pikir lagi, sayang. Oh, boleh emosi, tapi ingat, tetap kamu yang menerima konsekuensi. Organisasi bisa ngasih saran, saya bisa ngasih saran. Tapi yang terima akibatnya itu kamu sendiri, sayang. Yang nggak bisa kembali itu kamu, bukan kita. Lulus saya itu bisa saja nyuruh kamu sekarang keluar dari situ, kabur dari situ. Tapi yang tangkap polisi kan kamu, Dok. Jadi, kalau ada orang ngasih saran, ditimbang-timbang dulu. Jangan langsung diiyakan. Dan kalau memang asamu sudah ngancam kayak gitu, menurut pendapat saya lebih baik, ya udah saya akan tunggu sampai pembantu baru. Siapa tahu dalam posisi seperti itu majikanmu berubah lah, Dok. Paham nggak, sayang? Jadi berdoa aja agar majikanmu berubah dan kamu tidak jadi ngebreak. Itu harapan saya. Terus itu kan aku udah kirim ke imigrasi, itu gimana, Mbak? Nggak apa-apa, itu kan majikanmu bisa nulis surat pencabutan dan kamu bisa tanda tangan lagi. Nggak ada masalah, sayang. Oh gitu ya? Betul, betul. Jadi ya udah, hati-hati ya, Dok ya, kalau ngambil keputusan ya. Lek masih butuh uang, bertahan. Lek gak butuh uang, ya bye-bye. Oke. Makasih ya, Mbak ya. Iya, sayang. Oke, bye-bye. Miju ini kenapa tidak memberikan saran untuk ngebreak saja loh? Saran ngebreak itu paling gampang, memutuskan itu paling gampang. Yang paling sulit adalah mempertahankan. Dari situ saya ingin belajar gimana caranya mempertahankan apa yang ada. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, kita itu cuma bisa memberikan saran, keputusan ada di kalian, konsekuensi juga ada pada kalian. Jadi kalau beberapa organisasi menyarankan kalian untuk memberikan surat dan ngebreak, ya itu urusan kalian sama organisasi. Tapi saya sendiri itu tidak. Saya itu lebih suka masuk ke hati. Maksudnya piye, Miss? Yo, dengan cara ngebreak ini mungkin majikan akan berubah lebih baik lagi. Benar tidak? Ya, jangan ambil keputusan keburu-buru menurut pendapat saya. Karena keputusan yang terburu-buru itu akan punya akibat yang fatal pada diri kita sendiri. Ya wes itu aja dari saya, karena saya sudah mau tutup, mau saukung. Ada yang telepon, ya wes terpaksa dilayani dengan senang hati. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.